بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membahas kitab tafsir dan kita masih berada di dalam pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Ayat yang terakhir kita ambil ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan siratal mustaqim ada beberapa makna. Yang pertama adalah al-haq, kebenaran. Siratal mustaqim adalah kebenaran. Yang kedua dinul Islam, agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang ketiga, makna dari siratal mustaqim dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Quran adalah Al-Quran. Dan yang keempat, maknanya, artinya jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar dan seluruh para sahabat. Kemarin kita sudah sampaikan itu tidak ada berselisih arti atau tidaklah artinya bertentangan. Malah dikatakan oleh para ulama saling menguatkan di antara empat arti dari siratal mustaqim. Jadi artinya tidak memiliki tanaqud atau bertentangan.
Ada sebuah hadis yang hadis ini menjelaskan tentang sirat, makna dari siratal mustaqim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Hakim wa sahhahahu, disahihkan oleh Al-Imam Hakim wa wafaqahu Az-Zahabi, dan kesahihan hadis ini yang disahihkan oleh Al-Imam Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah memberikan permisalan dari siratal mustaqim. Wa ala janibai as-sirat suran fihima abwab muftahatun, fihima abwabun muftahatun. Ada sebuah jalan, kata Nabi SAW, ada sebuah jalan, dan di kiri kanan jalan tersebut ada pintu-pintu. Sebuah jalan, kemudian di kiri kanan jalan tersebut ada pintu-pintu. Bukan pintu ya, pagar duluan. Jalan, kemudian suron, di kiri kanannya ada pagar-pagar, dan tentunya pagar itu memiliki pintu-pintu. Wa 'alal abwab suturun murkhah, dan di atas pintu-pintu pagar itu ada sitar-sitar. Apa sitar itu ya? Pintu itu kan ada apa ya Pak? Gorden. Apa lagi ada? Itu namanya gorden ya. Gorden kayak jendela ya. Sama itu ya. Jadi bisa dipahami, pintu itu ada penutup kain-kain. Tergantung memang kemewahan dari rumah itu. Ada begitu kita masuk dibuka, tik, bunyi-bunyi, dia main-main, ada apanya? Apa namanya? Ada cuman kain saja. Ada lagi perhiasan-hiasan di dalamnya. Jadi di situ memang cantik pemandangannya. Ketika orang melihat indah, ingin masuk ke dalamnya. Karena dari indahnya hiasan-hiasan kain yang menutupi pintu itu. Wa 'ala babis sirat da'in, dan di pintu itu ada
yang memanggil. Sudahlah, Cantik ingin membuat kita masuk ke dalam pintu itu, kemudian ada pula lagi yang memanggil. Ada pula lagi yang memanggil. Kemari, kemari. Apalagi pula yang memanggilnya Allah. Yang memanggilnya juga perlu berhias juga. Kemari, kemari. Wa ala babis sirat da'i. Dan setiap pintu itu ada yang memanggil-manggil. Yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la ta'wajju. Hai sekalian manusia, masuklah kalian ke jalan atau menuju sirat seluruhnya, dan jangan kalian menoleh, jangan kalian toleh lagi pintu di kiri kanan tuh yang penuh dengan hiasan yang indah-indah, jangan ditoleh lagi. Yang menyeru itu ya ayyuhan nas udkhulus sirat. Yang memanggil tersebut wada'in yad'u min fawqis sirat. Yang memanggil tersebut yang mengatakan hai manusia, terus menuju jalan yang lurus. Jangan bengkok, jangan membelok. Walaupun kita melihat pintu-pintu itu penuh dengan keindahan, membuat terhasrat ingin masuk ke dalamnya, apalagi di dalam setiap pintu itu ada yang memanggil. Yang memanggil di atas jalan yang lurus itu, di ujung sana, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, udkhulus sirat, terus jalan, terus berjalan. Wada'an yad'u min fawqis sirat. Dan yang memanggil itu yang mengatakan hai manusia, terus berjalan yang lurus, jangan lagi menoleh ke dalam pintu itu. Karena kan membuat penasaran, apa sih yang di dalam tuh? Berarti di dalamnya lebih indah lagi nih. Hiasan begitu saja begitu indah, apalagi di dalam, dan memanggilnya juga indah-indah. Namun yang di ujung jalan yang kita tuju itu mengatakan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, jangan ditoleh, jangan berpaling, terus lanjutkan ke jalan yang lurus. Fa idza arada al-insan ay yaftah syai'an min tilka al-abwab qala wayhak wayhak la taftahu fa innaka in fatahta talizhu. Yang memanggil di ujung jalan yang kita tuju, setiap manusia melihatnya dan ingin berhasrat ingin masuk ke dalamnya, maka yang mengatakan, yang memanggil yang di ujung jalan yang kita tempuh itu mengatakan wayhak wayhak la taftahu, jangan dibuka, jangan dibuka pintu itu. Penasaran kita ingin melihat apa yang di dalam, jangan dilihat, apalagi mau masuk ke dalamnya, makanya jangan dibuka, kata yang memanggil di ujung jalan tersebut. Karena kalau engkau jika engkau membuka pintu itu, maka engkau akan masuk ke dalamnya.
Itu dikatakan oleh yang di ujung jalan tersebut. Kemudian diberikan penjelasan fasirat al-Islam. Yang kita berada di jalan itu, menuju jalan yang lurus itu, itulah Islam. Berarti kita berada di jalan tersebut, dan jalan itu dipermisalkan oleh Nabi adalah agama Islam. Wassuran, adapun pagar-pagar yang memiliki pintu-pintu tadi yang indah, hududullah, itulah batasan-batasan Allah, itulah larangan-larangan Allah. Wal abwab al-muftahah maharimullah. Maharimullah, adapun pintu-pintu itu, itulah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan dibuka. وذلك الداعي على رأس الصراط, dan adapun yang memanggil di ujung jalan itu kitabullah, adalah Al-Quran. Wadda'i min fawqis sirat wa'izullah fi qalbin kulli muslim. Jadi dipermisalkan oleh Nabi SAW sebuah jalan, di sebuah jalan, kemudian di kiri kanan jalan tersebut ada pagar yang memiliki pintu, dan jalan itulah Islam. Jalan yang kita berada saat ini adalah Islam. Kemudian yang ada memanggil-manggil yang di ujung jalan, kemudian ada juga yang mengatakan jangan masuk. Yang mengatakan itu adalah wa'izullah fi qalbin. Itu adalah di dalam hati setiap muslim itu ada yang memberikan nasihat. Ketika kita melakukan melanggar larangan, ada yang memberikan nasihat. Kenapa engkau melakukannya? Ada enggak itu jemaah? Ada. Kalau tidak ada, berarti sudah dia matikan tuh. Dan itu bisa mati, bisa. Itu bisa mati. Dan kata Nabi SAW, itu ada di setiap hati orang yang beriman. Yang memberikan nasihat kepada kita itu setiap, itu ada setiap di setiap hati orang yang beriman. Ketika kita lagi meninggalkanlah perintah, mungkin karena malas-malas, datang memberikan nasihat. Dan itu di hati kita. Itu disebut dengan wa'izullah. Itu disebut dengan wa'izullah. Dan itu ada di setiap hati muslim atau orang beriman. Kalau nasihat di dalam hati itu dia tidak openkan, dia tidak pedulikan, lama-kelamaan itu mati.
Enggak ada lagi memberikan nasihat. Terkadang memberikan nasihat yang ada di dalam hati kita itu karena penyesalan. Datang dia memberikan nasihat. Sudahlah fulan. Dia berikan nasihat. Kemudian jemaah, subhanallah, pintu-pintu yang penuh dengan keindahan itu adalah larangan-larangan, batasan-batasan. Sudah dibatasi. Apalagi perkara-perkara yang haram selalu disukai oleh syahwat. Selalu disukai oleh syahwat. Perkara-perkara yang haram itu disukai oleh syahwat. Tatkala seseorang dikuasai oleh syahwat dirinya, khalas, maka apa yang dikatakan oleh syahwatnya, maka dia akan mengikutinya. Apa yang diperintahkan oleh syahwatnya, dia akan ikuti. Ketika ada melihat yang ada sesuatu yang haram, tengoklah dulu, sekali aja. Terus digoda oleh syahwatnya. Ditambah lagi iblis. Coba lihat sekali saja, nanti kan istighfar gampang tuh. Istighfar kan selesai. Kalau orang-orang yang dikuasai oleh syahwat, dan itu disukai oleh syahwat. Sama hal saat ini. Syahwat itu tidak mau. Kalau itu kita itu puasa, enggak mau. Yang diinginkan, yang disukai oleh syahwat itu enggak mau puasa. Siang-siang makan, pakai teh manis dingin. Pakai yang ini minum minuman dingin. Habis itu tidur. Semua yang kita membayangkan itu enak, namun keenaan itu dinilai oleh syahwat. Kalau orang tersebut dikuasai oleh syahwat, maka dia akan memenuhi itu. Begitulah dia. Dia enggak mau menikah, yang penting mengharam-haram saja. Syahwat. Dan ketaatan itu dibenci oleh syahwat. Dia benci. Maka di sini sirat itu, jalan lurus itu diartikan adalah sebagai agama Islam. Jadi seseorang yang berada di atas agama Islam berarti dia berada di atas jalan yang lurus. Agama Islam yang mana, Ustaz? Agama Islam yang sesuai dengan dibawa oleh Nabi. Agama Islam yang sesuai dengan dibawa oleh Nabi. Baik. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, yaitu jalan nikmat, jalan yang lurus,
Jalan siapa yang di dalam ayat dijelaskan di dalam ayat ini, Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Jalan yang telah Allah berikan nikmat adalah jalannya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalannya para nabi itu adalah jalan yang telah Allah berikan nikmat yang berada di atas jalan yang lurus. Was-siddiqin wasyuhada, ini para sahabat. Ini para sahabat. Was-salihin, termasuk para sahabat adalah orang-orang saleh. Jadi di dalam ayat ini juga sudah Allah rekomendasikan bahwasanya jalan yang lurus itu adalah jalannya Nabi dan para sahabat. Jalan yang benar adalah jalannya Nabi dan para sahabat. Kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Ini sangat jelas sekali. Jalannya Nabi dan para sahabat itu adalah satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada jalan yang lain. Dan orang-orang yang menempuh jalannya Nabi dan para sahabat juga Allah ridhoi. Kenapa orang-orang yang menempuh jalan yang diridhoi juga diridhoi? Karena mereka menempuh jalan yang sudah diridhoi. Maka jadilah mereka diridhoi. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Para sahabat. Sahabat yang muhajirin dari Makkah, sahabat dari Ansar adalah Madinah. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Kembali kepada muhajirin dan ansar. Dhamirhum tak jauh-jauh itu, kembali kepada ke belakang sedikit. Orang-orang yang awal mengenal Islam, orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam, orang-orang yang awal mengikuti Rasulullah, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin dan kalangan sahabat ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Sahabat. Setiap yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar, yang mengikuti dengan baik, mengikuti para sahabat dengan baik, benar-benar mengikuti, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah telah meridhoi mereka dan mereka pun meridhoi Allah. Allah telah meridhoi mereka. Mereka siapa? Kembali dari dua golongan tersebut, golongan muhajirin dan ansar, dan golongan yang mengikuti mereka. Walladzina tabauhum, dan yang mengikuti mereka. Yang mengikuti mereka, mereka siapa yang diikuti? Para sahabat. Dan siapa yang mengikutinya? Siapapun silakan. Silakan. Silakan mau mazhab apa, silakan. Silakan mau golongan mana pun silakan. Tapi kalau itu adalah
kita mengikuti para sahabat. Sudah. Umum. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai mereka. Mereka siapa? Mereka para sahabat dan mengikuti para sahabat. Jadi jalan mengikuti para sahabat adalah jalan yang sudah pasti diridhoi oleh Allah. Kalau itu jalan yang sudah pasti, apalagi nas Al-Quran yang mengatakan, Allah yang mengatakan, kalau itu benar-benar pasti menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, kenapa kita ambil jalan selain para sahabat? Apalagi jalan selain para sahabat belum tentu diridhoi dan pasti tidak diridhoi. Makanya subhanallah, cukup hanya diridhoi Allah, la wa a'adda lahum, dan Allah sudah siapkan bagi mereka. Mereka siapa? Para sahabat dan mengikuti para sahabat. Allah siapkan bagi mereka. Mereka siapa itu yang disiapkan? Mengikuti para sahabat. Para sahabat dan yang mengikutinya. Apa yang Allah siapkan? Jannatin tajri tahtahal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal selama-lamanya. Siapa yang dimasukkan surga ini? Para sahabat dan mengikuti para sahabat. Berarti jalan mengikuti Nabi dan para sahabat adalah jalannya menuju keridhaan Allah, jalan menuju surga, jalan kebenaran, dan itulah Islam. Maksud mengikuti para sahabat bagaimana, Ustaz? Apa yang dilakukan para sahabat dan apa yang tidak dilakukan para sahabat? Sebutkan satu sahabat yang pernah berdoa berjamaah setelah sholat. Sebutkan satu sahabat. Kalau itu benar sahabat Abu Bakar melakukannya, kita ikuti itu. Kita buat di sini itu. Sebutkan satu sahabat. Satu sahabat saja. Siapa yang pernah? Sahabat siapa yang pernah melakukannya? Satu sahabat saja. Subhanallah jamaah. Jadi subhanallah, itulah sebenarnya apa yang dilakukan oleh sahabat, itulah sebenarnya Islam. Itu sebenarnya Islam. Murni. Di zaman para sahabat itu murni. Di zaman para sahabat yang Nabi masih hidup, murni mereka hidup. Mereka rasakan sumber air yang murni itu, sumber Islam yang murni itu. Karena diajarkan Nabi langsung. Di dalam pemahaman ayat ini, Nabi membacakan ayat tersebut, kemudian mentafsirkannya, menjelaskan ayat tersebut. Itu dipahami oleh para sahabat. Begitulah pemahamannya. Makanya kalau ada pelajaran tafsir, di sana tidak ada disebutkan tafsir dari mana. Apalagi nama-nama sahabat juga tidak disebutkan. Hanya begitu saja jalan membacakan ayat tafsir seperti ini. Berarti dari kepalanya itu semua. Bahaya. Tafsir yang tidak ada rujukannya, bahaya. Tafsir yang tidak disebutkan nama-nama ulama tafsir. Misalnya dalam tafsir ini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, dalam tafsir ini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, dalam tafsir ini Al-Imam ini mengatakan. Bahkan di dalam tafsir tersebut qala Qatadah, qala Ibnu Abbas. Ini dia, bersandar semuanya, bersilsilah semuanya. Itulah ilmu Islam.
ilmu agama Islam, semua sampai silsilahnya kepada para sahabat. Yang jelas, sangat gamblang, sangat jelas. Agama Islam itu ajarannya jelas. Kalau tidak jelas, itu bukan Islam. Gak jelas dia. Itu bukan Islam. Apa yang dimaksud dengan jelas, Ustaz? Jelas dari mana sumbernya? Itu jelas. Jadi itu sebenarnya mengikuti para sahabat. Apa yang tidak dilakukan para sahabat, kita pun tidak melakukannya. Dan apa yang dilakukan para sahabat, dan kita mengikuti, kita melakukannya. Faham ini jemaah? Itulah jalan menuju keridhaan atau jalan menuju syurga. Allahu a'lam bissawab. Dari semalam ini saja ya. Belum bergorak-gorak kita tadi. Ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Kita cukup sampai sini, insyaallah kita lanjut pada pertemuan. Baik. Fadhal. Silakan, Pak. Ayo, silakan, Pak. Nanti baru. Silakan, Pak. Allahu a'lam. Perlu mereka yang ditanya, bukan saya. Kira-kira di zaman mana itu terjadinya? Kapan? Itu madein mana itu? Kalau sahabat tidak melakukannya, sebutkan satu sahabat yang tidak melakukannya. Taib, yang mengikuti dari kalangan tabi'in dan yang mengikuti jejaknya para sahabat, siapa? Kita justru bertanya, dari mana sumber? Kok bisa terjadi di kalangan masyarakat seperti itu? Kok bisa terjadi? Gimana, Pak? Oh, karena enak. Nah, karena enak, Pak ya. Apakah semua yang enak-enak itu halal? Apakah itu yang enak-enak itu yang diridhoi oleh Allah? Ahibati fillah. Ini jawaban tak ilmiah ini. Apa hukum musik? Ustaz, kalau nggak ada musik kayaknya nggak enak, Ustaz. Sunyi kayaknya, Ustaz. Itu karena kita yang awalnya membuat itu menjadi polemik di dalam diri kita, sehingga diri kita ini terasa enak, ada hiburan karena ada musik. Coba kalau kita ganti, itu adalah murattal Al-Quran. Kalau kita ganti itu, kalau kita ganti itu menjadi menghidupkan murattal Al-Quran, akan masuk kepada diri kita. Begitu juga. Jadi itu perlu memang ditanyakan. Kalian tak berdoa. Baik. Dari mana doa itu? Siapa yang melakukannya? Masa Ustaz habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, kita diam. Terkadang subhanallah jemaah, wallahi, wa zayyanahumus syaitan, syaitan menghiasi mereka. Sampai seperti itu perasaannya, kayaknya enggak enak, tak paten sholat itu Ustaz kalau tidak berdoa. Itu sudah syaitan menghiasi. Sehingga yang melanggar sunnah itu kita anggap yang indah, yang enak, yang inilah mantap itu. Namun tatkala sesuai dengan sunnah, udah enggak enak lagi kita bilang. Paham, Pak? Jadi itu bukan
bukan jawaban ilmiah. Silakan Pak, terakhir. Waalaikumsalam. Di akhir Ramadan, Taib, ahibati fillah, jangan kita fahami hanya berjalan yang diridho itu hanya jalan yang dimaksud di situ adalah ketiga jalan itu. Artinya ketiga tempat tersebut adalah Al-Qur'an, ke Makkah, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian safar ke Masjid Aqsa di mana? Di Baitul Maqdis, Palestina. Naam, itu adalah kata Nabi SAW, safar. Itu adalah safar. Jadi ini juga membantah safar kalau misalnya mencari keutamaan selain dari tiga tempat ini. Mencari keutamaan selain dari tiga tempat ini. Artinya safar, benar-benar safar jauh. Banyak di kalangan kaum muslimin jatuh seperti itu. Selain dari tiga tempat ini, bahkan mendahulukan tempat tersebut daripada tempat ketiga tempat ini. Apakah seperti itu juga kita tidak boleh misalnya melakukan sholat di masjid lain? Tidak, tidak termasuk dalam memahami seperti itu. Maka insya Allah kalau seandainya yang kita tuju di sana untuk iktikaf di sana, kemudian di sana, naam, ustaz-ustaz kibar, ustaz-ustaz subhanallah, masya Allah, nikmat, kemudian iktikaf di sana, insya Allah Allah ridhoi. Karena dia safar menuju untuk ibadah, ketaatan kepada Allah, Allah ridhoi. Jadi tidak hanya selain dari ke sana, kemudian ini maksudnya jalan yang safar ke sana, ini adalah bantahan kepada safar kepada tempat-tempat lain yang kita capek-capek, letih-letih, lelah-lelah. Apalagi itu hanya untuk sebagai, ya, apalagi itu dianggap sebagai agama, perjalanan agama, ke tempat yang tidak pernah direkomendasikan di dalam Islam, berkumpul di sana, mengatasnamakan agama, ritual agama. Nah, ini membantah. Jadi kalau kita memang ke Pekanbaru misalnya, ke masjid-masjid yang masya Allah, nah itu tidak masalah. Allah ridho, tidak masalah. Dan itu insya Allah Allah ridho dan Allah suka, tidak masalah. Itu tidak bertentangan dengan hadis yang harus safar ke tiga tempat tersebut. Tidak bertentangan, sama sekali tidak bertentangan. Habis Pak? Satu lagi, terakhir.
jalan sirat. Naam, adapun kalimat arti jalan sirat, sirat itu artinya jalan yang dibentangkan di bawahnya api neraka. Jadi penentu untuk penghuni neraka dengan penghuni surga ada di jalan sirat, melewati jalan sirat. Kalau dia jatuh, sudahlah. Kalau dia selamat, ada di sebuah sebelum surga ada namanya qintarah. Di situ kita masih dihisap sekali lagi. Dihisap sekali lagi untuk menghilangkan, ada hisap-hisap yang di awal menghilangkan masih ada rasa dendam kepada muslim, kepada kaum muslimin, kepada orang beriman. Sudah lewat jambatan sirat. Ada namanya qintarah, di sini dihisap lagi. Sudah ini terjadi dihisap, barulah masuk ke dalam surga. Di dalam hati penghuni surga itu tidak ada lagi yang namanya sesuatu di dalam hatinya. Flong semuanya. Di qintarah inilah akan nanti dihilangkan penyakit-penyakit atau masih ada tersisa-sisa. Saya pernah ditamparnya misalnya, saya pernah diejeknya. Waktu dihisap di awal masih ada sisanya, dihabiskan di qintarah itu. Jadi jalan sirat yang seperti itu maksudnya, maknanya ya tidak sesuai dengan tafsir yang kita saat ini. Siratal mustaqim dengan sirat yang kita maksud yang dibentangkan di bawahnya ada neraka, dibentangkan di atas neraka, itu maksudnya lain. Itu maksudnya lain. Dan dikatakan bahwasanya seperti rambut dibelah 7. Ini tidak ada dasarnya. Namun yang ada kata Nabi SAW, jalan sirat itu yang setiap orang akan melewatinya, yang ada kata Nabi SAW adalah lebih kecil dari rambut. Lebih kecil dari rambut. Mungkin pengambilan lebih kecil dari rambut itulah ada kalimat seperti rambut dibelah 7. Ini keliru. Dari mana kalimat seperti rambut dibelah 7? Tak ada. Namun yang ada adalah lebih kecil dari rambut. Lebih kecil dari rambut, tak harus rambut itu dibelah 7. Bisa saja dibelah 20. Bisa saja dibelah 30. Berarti mungkin karena lebih kecil dari rambut. Kemudian lebih tajam dari pedang. Itu tajam jemaah. Sudahlah kecil, kemudian tajam, kemudian bergoyang. Dia bergoyang tuh. Itulah dijalani. Gimana? Enggak mungkin bisa. Yang membuat mampunya kita berjalan itu adalah amal soleh. Syekh Salih Al-Utsaimin mengatakan, bukankah kata Nabi SAW, orang yang menjalani sirat itu ada yang kecepatan seperti kilat, ada kecepatannya seperti kedipan mata, ada kecepatan seperti angin, ada kecepatan seperti kendaraan yang paling kencang. Sesuai dengan apanya? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau ingin cepat melewatinya, itu tergantung seseorang kecepatan dia di dalam menerima kebenaran. Kalau masih lambat tuh, Pak ini salah, oh iya, langsung cepat berubah
ini hadisnya, ini ayatnya, ini dalilnya. Ya Allah, dia langsung berubah cepat. Maka insya Allah dengan cepatnya dia menerima kebenaran, maka dia akan semakin cepat melewati jambatan sirat. Jadi kalau bukan itu maksud dari siratal mustaqim. Sirat itu lain pembahasannya, selain pembahasan. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.